Merdeka! 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 Terima kasih, semangat luar biasa. Oke, anak-anakku semuanya tenang, dengarkan dengan seksama. Berdiri gitu ya, seksama. Amanat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, ada amanat dan pesan-pesan kita sebagai warga Indonesia dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Bapak Ibu, guru serta karyawan yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 17 Agustus 2023, tepatnya pukul 7:50 dan waktu itu tepat pukul 10.00 pagi 78 tahun yang lalu, Soekarno-Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Oleh sebab itu, jika hari ini kita memperingatinya, hendaklah diiringi dengan rasa syukur kehadiratnya atas berkah rahmat kemerdekaan yang telah dilimpahkan kepada bangsa Indonesia. Momentum peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju dapat dimaknai sebagai semangat untuk menempuh perubahan ke arah yang lebih baik dalam setiap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbagai perubahan yang terjadi adalah sejatinya keniscayaan, selayaknya falsafah Lergumanti dan Cokro Manggilingan. Selaras dengan hal tersebut, Sangkalang Taris Jawa, Piyoto Gati Pambukaning Budi seakan menggelorakan semangat bahwa setiap perubahan harus disikapi secara positif, diiringi upaya pembelajaran atas kehidupan, agar perubahan-perubahan itu memiliki dampak yang positif dan menyejahterakan. Bahwasanya energi bangsa dan kearifan lokal harus diaktualisasikan dan diselaraskan dengan berbagai perubahan global. Adaptasi sosial ini dilakukan untuk membuka pintu pemikiran berlandaskan pada nilai-nilai dan etika kemanusiaan, agar setiap proses pembangunan dapat mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, kebinekaan potensi energi bangsa kita, marilah kita pupuk dan kembangkan bersama agar menjadi akumulasi kekuatan positif serta menjadi wahana menuju kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang lebih sejahtera, berkeadilan, guyup rukun, dan aman damai. Warga Yogyakarta yang istimewa, suasana guyup rukun dan kerjasama itu dulu telah diteladankan oleh para pendiri bangsa tatkala berjuang bersama
bersama di Republik Jogja tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Pada masa itu, jiwa kebangsaan membakar dalam dada setiap pemimpin yang menyatu dengan rakyat. Realita dan filosofi manunggaling kawula Gusti. Ketika itu pula, cara berjuang yang berpancasila disemaikan dan mewujud nyata dalam semangat Kebhinneka Tunggal Ikaan. Karena senyatanya digerakkan oleh pemimpin lintas etnik dan lintas agama yang membawa makna sejarah bahwa dari Yogyakartalah tonggak awal pergulatan kita sebagai bangsa yang mencita-citakan kemerdekaan dipancangkan. Artinya, perjuangan para pemimpin itu bukanlah untuk Yogyakarta semata, tetapi dari Jogja untuk Indonesia. Dulu perjuangan merebut kemerdekaan memanglah jelas tergambar dalam sengkalan tahun 1945. Bajraning pakarti pambukaning agesang, yaitu melalui perjuangan fisik bersenjata untuk mencapai kehidupan berbangsa yang merdeka. Dan di masa sekarang ini, perjuangan itu harus terus dilanjutkan agar bangsa Indonesia dapat hidup terhormat dalam kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan. Harus kita akui, masalah, tantangan, dan jawaban dalam masa revolusi dulu memang jauh berbeda dengan zaman sekarang. Namun, satu hal yang tidak boleh berubah ialah jiwa dan semangat sebagai pejuang yang tetap diperlukan sepanjang zaman. Karena pembangunan bangsa memerlukan sikap kepahlawanan dan kegigihan pejuang serta keteladanan pemimpin. Merujuk pada tema terus maju untuk Indonesia maju, bahwa esensi kalimat tersebut adalah akselerasi pembangunan yang mengisyaratkan tindak lanjut yang lebih cepat atas pencapaian yang telah diraih Indonesia. Sehingga menjadi tugas bangsa inilah untuk melanjutkan gerakan pembangunan negara dengan aksi nyata yang progresif dan berkelanjutan. Warga Yogyakarta yang memperoleh rahmatnya dengan pandangan reflektif seperti itu, marilah kita bangun persatuan dan kesatuan bangsa dengan kerjasama yang menandai peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 ini dengan penuh rasa syukur. Bersama-sama, marilah kita perkokoh prinsip satya wacana, satunya kata dan perbuatan, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa sesuai perannya masing-masing dalam orkestrasi gotong royong menyejahterakan Indonesia. Akhir kata, semoga Tuhan yang Maha Mengetahui menunjukkan arah di jalan lurusnya, sehingga jiwa proklamasi dapat menuntaskan misi pembangunan NKRI yang satu dan bersatu. Dalam iringan semangat, akselerasi pembangunan menuju masyarakat yang gembah ripah loh jinawi, tato tentrem karto raharjo, dan Indonesia yang panjang gaula pancane, punjung luhur
kawibawani. Dirgahayu yang ke-78 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Menuju Indonesia Jaya. Yogyakarta, 17 Agustus 2023. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani Hamengkubuwono ke-10. Demikian Bapak Ibu dan anak-anakku semua, amanat dari Bapak Gubernur sudah kami bacakan. Dari apa yang beliau sampaikan luar biasa bahwa keberagaman, perbedaan kita khususnya di Yogyakarta dan pada umumnya di Indonesia untuk bersatu membangun Indonesia maju. Kalau kita di dunia pendidikan, tentu saja dalam mengisi kemerdekaan ini dengan penuh semangat, kerjasama, kolaborasi, menjadi generasi penerus yang baik. Bisa dilihat dari segi akhlaknya, bisa dilihat dari segi kualitas kemampuan akademik, bisa dilihat dari kualitas jiwa untuk mempertahankan Indonesia. Kalau kita sekarang berada di tahun yang ke-78, kita hanya tidak punya rasa mengisi kemerdekaan dengan baik, menjadi pelajar yang baik, belajar yang baik, beribadah yang tertib, sopan santun dijaga, etika dijaga, karakternya dijaga, memiliki karakter anak-anak SMK yang profesional dan bertanggung jawab. Kalau itu sudah kalian lakukan, artinya kalian sudah memiliki kontribusi untuk membuat Indonesia maju. Indonesia maju itu tergantung dari sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusianya itu meletre, tidak gigih, ingat-ingih, ya sudah, negara ini sudah dijajah menang. Maka kalau sekarang kita melihat di dunia luar begitu, terutama lulusan SMK, ini berbicara, ini pesan untuk anak-anak kita, ya, kita semua berada di SMK, jangan sampai kita itu dijajah oleh negara lain karena dunia kerja kita. Maka pesan Bu Widi, belajar yang baik, lulus dari sekolah ini memiliki kompetensi yang handal, profesional, karakternya bagus, ibadahnya bagus, sehingga kalian tidak kalah dengan persaingan para tenaga kerja di luar. Di perusahaan-perusahaan asing, 2/3 itu sudah diduduki oleh Cina dan Korea. Tenaga kerja Indonesia tinggal 1/3-nya. Apa kalian mau seperti itu? Enggak kan? Maka sekarang giat belajar. Orang ledalete, orang malesan, nek diulang lungsur sirai turu, nek diulang gurune nyepeleke, ya. Kemudian kalau sholat melayu-melayu, tawaf dhisik. Ada yang seperti itu? Ada ya, anak saya nggak ada, insya Allah nggak ada. Kayak semua anak-anak saya. Nah, gitu ya, jadi isilah kemerdekaan sesuai dengan posisi kalian sekarang. Kalau pelajar, sebagai pelajar yang baik. Kalau sebagai guru, berarti sebagai guru yang baik. Kalau jadi kepala sekolah yang baik dan bisa diteladani. Ya, sehingga seluruh warga Indonesia itu memiliki sumbangsih sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Semoga kita anak-anak sebagai warga negara Indonesia
bisa mengisi perjuangan para pahlawan kita, meneruskan lebih baik lagi, dan kita tentu saja bersyukur yang sekarang kita harus perang bukan lagi dengan bom, bukan lagi dengan senjata bambu runcing, tetapi kita berperang dengan ini, dengan pikiran, dengan ilmu, dengan etika. Itu yang harus kita perangi. Perangi kebodohan, perangi kemalesan. Itu tugas kalian, ya. Begitu anak-anak, sambutan dari Gubernur Amanat sekaligus Bu Widi nitip pesan dari sekolah agar kita betul-betul lebih baik. Ya, negara kita semakin tua, kita menjadi warga negara Indonesia harus lebih semangat lagi untuk mengisi kemerdekaan. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.